Hasbunallah wa ni'mal wakil. Saya ambil tema udhiyah atau kurban. Semua bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah kurban, itu adalah taqarrub. Kita sholat itu juga taqarrub, itu juga kurban. Kita zakat itu juga taqarrub, itu juga kurban. Kita baca Quran itu juga begitu. Karena memang maknanya masih umum, yang maknanya adalah dekat. Maka semua bentuk mendekatkan diri kepada Allah itu kurban, itu taqarruban. Adapun kalau udhiyah ini khusus. Asyatu tudbahu duha yaumil aidi taqarruban ilallahi ta'ala. Maknanya adalah kambing atau hewan yang disembelih pada waktu Idul Adha untuk berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hukmuha, hukumnya untuk al-udhiyah ini hukumnya adalah para ulama berbeda pendapat satu sama lain terkait hukum kurban. Sebagian berpendapat al-udhiyatu sunnatun wajibatun atau sunnah muakkadah. Jadi ada yang berpendapat sunnah yang mendekati wajib, atau istilah lain namanya sunnah muakkadah. Jadi ini juga sekedar meluruskan bahwa ibadah kurban itu bukan ibadah yang sifatnya perorangan, tetapi per rumah, per keluarga. Jadi bukan perorangan. Saya sering menjumpai di tengah masyarakat itu kurban dianggap kewajiban seseorang yang sifatnya adalah per kepala. Tahun kemarin bapak, tahun sebelumnya ibu, tahun sekarang anak sik mbarep, tahun besok anak sik tengah, tahun berikutnya anak yang terakhir. Setelah itu diajak kurban ndak mau. Kulo sampun sedoyo. Pandangan masyarakat begitu, dianggap sudah selesai. Kalau haji betul hanya satu kali seumur hidup. Tapi beda dengan udhiyah atau kurban. Ini kalau pada saat hari kurban itu masih punya kelapangan rezeki, maka dia hendaknya mengeluarkan kurbannya. Jadi tidak hanya sekali seumur hidup, dan hitungannya adalah setiap rumah kaum muslimin. Bahkan sebagian ulama mewajibkan ibadah kurban ini, sebagian ulama mewajibkan. Contohnya siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu menyatakan bahwasanya hukum berkurban itu wajib. Bagi siapa? Bagi yang mampu. Syekhul Islam itu menyebutkan kenapa kok beliau berpendapat wajib, karena berpatokan pada ayat fasolli li rabbika wanhar, sehingga beliau berpendapat wajib. Demikian pula di dalam mazhab Hanafi, yang itu juga berpendapat hukumnya wajib bagi yang mampu. Wa qouli Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana dzabaha qabla shalah falyu'id. Barang siapa yang menyembelih sebelum salat maka hendaknya mengulang. Ini menunjukkan bahwa penyembelihannya diperintahkan setelah salat. Wa qauli Abi Ayyub Al-Ansari, Abu Ayyub Al-Ansari berkata, kana ar-rajul fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudahi bisyati anhu wa an ahli baiti. Dulu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka berkorban dengan seekor kambing untuk diri dan keluarganya. Jadi untuk diri dan keluarganya. Maka satu keluarga itu bisa dicukupi dengan seekor kambing. Tapi cukup berkorban satu, maka sudah mencukupi untuk satu keluarga. Bahkan penjelasan para ulama seperti Al-Imam Ibnu Qudamah misalnya memberikan penjelasan kepada kita, andai dalam satu keluarga tersebut terdapat orang banyak dalam satu rumah itu, maka semua mendapatkan pahalanya.
Meskipun di rumah tersebut keluarganya berjumlah 10 orang, 20 orang, maka semua masih mendapat pahalanya. Kalau di mazhab Syafi'i kan hukumnya sunnah bagi yang punya harta senilai hewan kurban. Kemudian yang berikutnya, hewan yang digunakan untuk berkurban. La yujzi'u fil udhiyati siwas salimah min kulli naqsin. Jadi tidak dibalas, tidak mendapat pahala kalau berkurban sementara hewan tersebut ada cacatnya. Meskipun nanti kemudian ada yang sifatnya makruh, ada yang sifatnya haram. Kalau cacat yang 4, maka itu statusnya haram. Selain yang 4 itu boleh digunakan. Nah, selama ini di tengah masyarakat dianggap bahwa semua cacat itu tidak boleh digunakan. Telinganya bolong, enggak mau. Padahal boleh enggak? Boleh. Sah enggak digunakan? Ya sah-sah saja. Karena bukan termasuk yang 4. Karena yang dilarang oleh Nabi itu yang 4. Selain 4 ini menunjukkan boleh. Meskipun di sana para ulama menyebutnya makruh. Kalau yang 4 ini haram. Pada prinsipnya cacat yang tidak mengurangi kualitas daging itu diperbolehkan untuk berkurban. Cacat yang di sana tidak disebutkan Nabi atau selain yang 4 ini maka diperbolehkan meskipun terkandung status makruh. Arba'un la tajuzu fil adhahi. Ada 4 hewan yang tidak boleh untuk berkurban, yaitu yang buta jelas butanya. Jadi yang buta jelas butanya. Yang berikutnya adalah sakit jelas sakitnya. Jadi kalau sakitnya tidak jelas boleh, karena yang punya yang mau jual bilang tidak sakit, sementara yang beli bilang sakit. Nah, pincang jelas pincangnya. Jadi kalau pincangnya tidak jelas itu juga boleh. Pincang yang tidak jelas, Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan, pincang yang tidak jelas itu tampak pincang, tetapi kalau berjalan menyamai yang normal. Nah, yang berikutnya adalah yang keempat, apa yang kurang? Kurus, jelas kurusnya. Orang yang ahli perkambingan melihat kelihatannya kecil tapi dia bilang oh enggak kurus nih. Orang awam bilang kurus. Jadi dalam masalah ini juga butuh saksi ahli. Jadi 4 ini yang enggak boleh ya. Apa tadi? Buta jelas butanya. Ya tadi. Yang kedua, sakit jelas sakitnya. Yang ketiga, pincang jelas pincangnya. Yang keempat, kurus. Jadi ini tidak boleh. Selain yang 4, kalau ada cacatnya berarti makruh. Contohnya apa? Jadi beli sapi tapi ekornya sudah kepotong, atau beli kambing ekornya sudah kepotong. Sah enggak untuk kurban? Sah. Tidak berpengaruh bagi kualitas daging. Masih terkait dengan masalah yang berkaitan dengan kurban, yang perlu kita perhatikan lagi adalah ma yustahabbu, apa yang disunahkan. Dianjurkan bagi kita untuk tidak memotong kuku, tidak memotong rambut. Siapa yang tidak boleh dipotong? Ya orangnya, sahibul kurbannya, bukan hewannya. Sebagaimana Nabi mengatakan kepada kita, idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum ayudahi falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Kalau kalian melihat hilal dzul hijjah dan kalian hendak berkurban, hendaknya menahan diri dari potong rambut dan potong
kuku, hatta sampai yudhiyah, sampai menyembelih hewannya. Jadi sebelum hewan disembelih, rambut jangan dipotong, kuku jangan dipotong. Termasuk rambut itu bagian lain yang tumbuh selain yang di kepala kita. Maka kalau kita mau memotong, potonglah sebelum tanggal 1. Itu kita bagi sahibul kurban yang tidak diperbolehkan. Yang sering dianggap di tengah masyarakat juga, bahwasanya kalau orang mau berkurban itu harus jantan misalnya. Enggak harus jantan. Nabi bersabda, la yadurrukum dzukronan au inasa. Tidak mengapa kalau berkurban itu dengan betina. Jadi tidak harus jantan. Tidak mengapa menyembelih betina. Nah, masyarakat menganggap menyembelih betina tidak boleh. Kalau tidak jantan tidak sah menurut masyarakat. Padahal tidak jantan pun sah. Berapa banyak dalam Al-Quran menyebutkan yang betina. Kesaksian sahabat juga mengatakan seperti itu, bahwasanya kami dahulu, kata para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersyarikat 7 orang untuk seekor sapi. Untuk seekor sapi di situ lafadznya menggunakan lafadz Baqarah, menunjukkan sapi betina, sehingga tidak masalah kalau menyembelih betina. Tapi ingat, saya tidak merekomendasikan, saya tidak menganjurkan, saya cuma menerangkan bahwa dalam Islam begitu. Demikian pula bagi kita kalau mau berkurban, tidak ada syarat dan rukunnya harus akikoh terlebih dahulu. Ini pertanyaan yang sering muncul, kalau belum akikoh boleh enggak? Ya boleh, tidak ada syarat rukun kurban itu akikoh terlebih dahulu, karena kurban ini adalah sunnah kita, kewajiban kita, bukan sunnahnya orang tua atau kewajiban orang tua, bukan. Maksud saya bagaimana? Akikoh itu tanggung jawab orang tua, sementara kurban itu tanggung jawab kita yang diberikan rezeki yang berlebih. Yang berikutnya, ujratu jaziriha min ghairiha, bahwa upah bagi jagalnya dari yang lain, tidak boleh diupahi dagingnya. Nah, ini di praktek di masyarakat biasanya kepalanya jadi upah jagalnya. Kadang apa lagi selain kepalanya? Kulitnya. Kemudian kikilnya itu jadi upah jagalnya. Boleh enggak? Enggak boleh. Kalau mau ngasih upah, kasihlah dengan monggo, selain bagian dari daging hewan tadi. Boleh dikasih uang, boleh dikasih emas, monggo, selain dari dagingnya. Maka disebutkan la yu'tal jaziru ujrata amalihi minal udhiyah. Tidak boleh upah bagi jagalnya itu dari hewan kurban tersebut. Nah, perintahnya sebagaimana sahabat Ali, semoga Allah meridhoinya, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi, untuk mengurusi kurban beliau sallallahu alaihi wasallam, wa anta saddaqa biluhumiha wa juludiha, dan beliau diperintahkan untuk mensedekahkan semua dagingnya, kulitnya, semuanya, wa alla u'tiyal jazira minha syai'a, dan si jagal tidak diberikan upah dari hewan tersebut sedikit pun. Wa qala, dan kemudian berkata, nahnu nu'tihi min indina, kami memberinya dari kami sendiri. Jadi diberi dari para mereka sebagai sahibul kurban dari sesuatu yang lain. Bolehnya kita mewakilkan kepada orang lain. Jadi mewakilkan kepada orang lain ini aslinya yang namanya berkurban itu kewajiban kita sendiri yang menyembelih, yang ngurusi, bukan diwakilkan kepada orang lain. Diwakilkan kepada orang lain ini
terjadi di masa-masa kemudian karena repot dan seterusnya. Maka kalau kemudian di zaman dulu kalau berkurban itu ya disembelih sendiri, dikuliti sendiri, dicacah sendiri, dibagikan sendiri. Tapi juga ada kelebihannya dengan model sistem sekarang. Pembagiannya bisa lebih merata, bisa lebih tepat sasaran. Kurban ini semua boleh dapat. Kaya boleh, miskin boleh, muslim boleh, setengah muslim juga boleh, atau juga orang yang kafir pun juga boleh, tidak masalah. Jadi kalau terkait mewakilkan tadi silahkan untuk mewakilkan, tetapi ingat itu yang namanya wakil itu statusnya adalah tidak sama dengan panitia atau amil. Saya sampaikan wakil itu bukan amil. Kenapa? Karena kalau amil dalam pengurusan zakat dia dapat bagian, tapi kalau wakil ini statusnya kedudukannya sama dengan sahibul kurban, dia tidak mendapat bagian kecuali kalau sahibul kurban mau memberi upah tentu dari yang lainnya. Nah, untuk pembagian kurban ini pula selama ini dipahami oleh masyarakat. Kenapa? Karena pembagian kurban ini sepengetahuan masyarakat, bagian sahibul kurban berapa? Sepertiga, tidak mutlak. Ini tidak mutlak bagian sahibul kurban sepertiga ini. Coba kita lihat hadis-hadis Nabi. Itu ada banyak kasus, ada banyak peristiwa dengan pembagian yang berbeda. Sementara ini masyarakat menganggap maksimal 1/3, padahal 2/3 pun boleh kok sahibul kurban. 2/3 pun boleh sahibul kurban itu. Jadi 2/3 pun boleh. Karena ada beberapa kondisi. Di antaranya adalah pada saat paceklik. Kalau paceklik itu sedikit pun tidak boleh, harus habis pada hari yang ke-3. Itu kalau paceklik. Jadi pada saat paceklik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada kita, fala yusbihanna ba'da salisah, jangan menyimpan setelah 3 hari. Jadi kalau dapat jatah ya maksimal untuk 3 hari, tidak boleh nyimpan di freezer meskipun sahibul kurban. Kenapa? Paceklik. Maka kita tidak boleh nyimpan di freezer, tidak boleh diawetkan, tidak boleh dibikin bakso, tidak boleh dibikin abon, karena tidak boleh lebih dari 3 hari. Boleh tidak dapat jatah 1/3? Tidak boleh. Maka konteks paceklik ini bagiannya bukan 1/3 tapi hanya maksimal untuk 3 hari. Beda kalau normal. Normal itu ya 1/3 untuk sahibul kurban, 1/3 untuk sedekah, 1/3 untuk hadiah. Ya'kulu ahlul bait sulusan, dimakan oleh sahibul baitnya 1/3, wa yatasaddaquna bisulus, disedekahkan 1/3, wa yuhduna li asdiqaihimus sulus, dan disedekahkan, dihadiahkan untuk teman-temannya 1/3. Ini normal. Kalau surplus bagaimana? Nah, kulu waddakhiru watasaddaqu, makanlah 1/3, simpanlah 1/3, sedekahlah 1/3. Berapa jatahnya? 2/3. Hadisnya sahih loh, muttafaq alaih loh. Terkait dengan masalah kurban ini tentu masalahnya sangat kompleks nanti kalau kita dihadapkan di masyarakat terkait dengan kurban itu sendiri. Di antara yang lain lagi, oleh sebagian masyarakat masih mencampur dengan transaksi jual beli. Ada bagian yang dijual, maka sebaiknya kita tidak melakukan transaksi jual beli pada sesuatu yang sudah kita jadikan untuk berkurban untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Man ba'a jilda udhiyah fala udhiyata lahu. Barang siapa yang menjual kulit kurban maka tidak ada kurban baginya. Itu diantara dalil-dalil yang menjelaskan kepada kita terkait hal tersebut. Untuk berserikat itu tidak harus 7. Maksud saya sapi 1 bisa 3 orang,
Dua sapi satu bisa 2 orang, 5 orang itu boleh. 1 orang juga boleh. Karena saya sering mendengar, wah saya kurang wong siji. Sebenarnya tambah iuran saja. Yang satu tadi dipikul berenam. Itu bisa. Hasbunallah wa ni'mal wakil.